warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Agustina, NIM 8600101365. Program studi KIP PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua filsafat ilmu dengan tutor Bapak Eko Sucahyo. Tugas yang pertama yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Di mana filsafat ilmu berfungsi sebagai penjaga gawang sekaligus booster bagi ilmu pendidikan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan rentan terjebak menjadi sekadar teknik atau dogma tanpa arah yang jelas. Di mana mengawasi eksistensi atau objek, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap berada pada kondisinya, tetap berada pada koridornya, yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat dan harus dididik atau homo educandum. Ia mengawasi agar pendidikan tidak mereduksi manusia menjadi sekadar robot industri atau komoditas ekonomi semata. Yang kedua, memperkuat keilmian atau metodologi. Pendidikan adalah ilmu yang dinamis. Filsafat ilmu menguji metode-metode penelitian pendidikan seperti eksperimen kelas, etnografi, atau studi kurikulum agar tetap valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ia mencegah masuknya pseudodosen atau klaim-klaim pedagogi yang tidak memiliki landasan empiris yang kuat. Yang ketiga, menjaga nilai-nilai atau etika. Ilmu tidak bebas nilai atau value free. Filsafat ilmu mengawasi agar proses transfer pengetahuan dan pendidikan selalu selaras dengan nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan sosial, bukan untuk penindasan atau manipulasi ideologi. Yang kedua, kontribusi pendidikan dalam memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat dua arah. Jika filsafat ilmu memberi arah, maka praktek pendidikan yang bermakna dan bernilai memberikan laboratorium hidup bagi filsafat ilmu. Di mana yang pertama, menyediakan data empiris atau teori baru. Ketika sebuah lembaga pendidikan menerapkan model pembelajaran baru dan berhasil membentuk karakter serta nalar kritis siswa, realitas menjadi data baru bagi filsafat ilmu. Konsep tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan atau epistemologi terus berkembang karena dipicu oleh inovasi-inovasi di ruang kelas. Banyak menguji validitas filsafat. Pendidikan yang bernilai menjadi alat uji apakah teori filsafat itu utopis atau realistis. Jika suatu aliran filsafat atau misalnya pragmatisme atau eksistensialisme diturunkan menjadi sistem pendidikan dan berhasil memajukan peradaban, maka eksistensi aliran filsafat tersebut akan semakin kuat dan relevan. Yang kedua, menghidupkan tradisi berpikir kritis. Pendidikan yang bermakna melahirkan generasi yang gemar bertanya, meragukan status quo, dan mencari kebenaran. Generasi inilah yang nantinya akan menjadi filsuf-filsuf baru yang merevitalisasi filsafat ilmu itu sendiri agar tidak menjadi menara daging yang kaku. Dengan nomor 3, filsafat ilmu sebagai pisau analisis masalah pendidikan. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis karena memiliki 3 mata pisau tajam yang mampu membedah masalah pendidikan hingga ke akar-akarnya. Di mana 3 pilar utamanya adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketika kita dihadapkan pada masalah pendidikan, misalnya krisis karakter siswa akibat kecanduan media sosial, kita bisa membedahnya melalui struktur berikut. Secara dimensi filsafat, pilar yang pertama, ontologi, yaitu apa, aktivitas apa. Fokus analisisnya itu mempertanyakan hakikat dari apa yang dikaji. Sedangkan cara membedah masalah pendidikan, apa sebenarnya yang sedang kita hadapi. Apakah masalah ada pada kurikulum yang kaku, hilangnya figur teladan, atau pergeseran hakikat ruang sosial dari fisik ke digital. Untuk pilar yang kedua, epistemologi, yaitu bagaimana.
Untuk ini mempertanyakan cara pendapat pengetahuan atau kebenaran. Bagaimana cara kita mendidik dan menyampaikan nilai di era digital? Apakah metode ceramah masih valid? Bagaimana memvalidasi informasi di internet agar siswa tidak termakan hoax? Metodologi belajar apa yang relevan? Pilar yang ketiga yaitu aksiologi. Itu untuk apa? Mempertanyakan nilai etika dan penggunaan data tersebut. Untuk apa teknologi dan pendidikan itu diarahkan? Apakah target kita hanya mencetak siswa yang pintar secara kognitif agar nilai ujiannya tinggi, atau membentuk manusia yang bijaksana dan tahu batasan etis dalam menggunakan teknologi? Soal yang nomor 4, contoh konkret penerapan ilmu filsafat dalam praktik pendidikan. Untuk melihat bagaimana teori ini bekerja di dunia nyata, mari kita bedah satu kebijaksanaan atau pendidikan modern menggunakan kacamata filsafat. Seperti contoh kasus penerapan kurikulum berbasis prosedur pencegahan masalah atau problem based learning dan karakter. Secara ontologi, kurikulum ini memandang bahwa hakikat belajar bukanlah menghafal teks, melainkan proses beradaptasi dengan masalah kehidupan nyata. Hakikat siswa dipada sebagai subjek aktif yang memiliki potensi, bukan gelas kosong yang siap ditumpangi air. Secara epistemologi, cara siswa mendapatkan pengetahuan tidak lagi disuapi oleh guru atau teacher center. Siswa memperoleh pengetahuan melalui metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah, mengumpulkan data, berdiskusi, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator atau konstruktif. Secara aksiologis, ilmu yang didapat siswa di kelas langsung diorientasi untuk kemaslahatan masyarakat. Nilai yang dikejar bukan sekedar angka atau angka di rapor, atau melainkan nilai kemandirian, gotong royong, tanggung jawab, dan kemampuan problem solving yang berguna bagi kehidupan sosial mereka. Jadi dapat kita simpulkan, filsafat ilmu bukanlah sekedar teori abstrak di atas kertas, melainkan kompas bagi pendidikan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan akan berjalan tanpa arah atau tujuan. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya akan menjadi diskursus sunyi yang tidak membunyi atau lumpuh. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.